Selamat pagi Bu Rosi. Selamat pagi Bu Eva. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ibu, saya ingin melakukan observasi terhadap pembelajaran matematika yang tadi di kelas 1 yang mengenai modul bangun datar ya Ibu ya. Untuk bentuk bangun. Iya, betul, bentuk bangun datar. Iya, Sama-sama. Silakan, ada yang ingin mau ditanyakan? Kalau saya tahu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai setelah mempelajari modul bangun datar ini apa ya Bu? Tujuan utamanya adalah yang pertama agar siswa dapat mengenal dan membedakan berbagai macam bangun datar sederhana seperti bentuk persegi, lingkaran, segitiga, dan bentuk-bentuk bangun lainnya. Selain itu juga saya ingin siswa dapat mengaitkan bangun datar dengan benda-benda yang ada di sekitar. Itu kan kognitif ya Bu ya. Area pengembangan apalagi yang ingin Ibu kembangkan melalui pembelajaran ini? Selain kognitif, yang saya ingin kembangkan yaitu kemampuan visual spasial siswa melalui kegiatan menggambar dan menempel. Selain itu juga yang ingin saya kembangkan yaitu melatih kemampuan komunikasi mereka saat menjelaskan bentuk-bentuk bangun datar. Begitu. Nah, tadi kan tujuannya. Sekarang strategi atau metode yang akan Ibu pakai untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira seperti apa? Yang saya gunakan berbagai macam metode. Yang pertama mungkin banyak pilihan aja. Ya, mungkin yang pertama kegiatan praktik yang dikemas semenarik mungkin sehingga anak tidak merasa bahwa mereka lagi belajar. Ya, itu yang mungkin yang saya kembangkan pada pembelajaran. Untuk metodenya sudah yang tadi Ibu, berarti Ibu metodenya menggunakan metode kegiatan praktik. Nah, untuk medianya yang Ibu pakai itu medianya apa ya Bu? Selain benda-benda konkret yang saya gunakan yaitu media gambar. Saya juga menggunakan buku cerita bergambar yang berisi tentang bangun datar. Selain itu, saya juga memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang interaktif. Yang terakhir nih Bu ya, untuk penilaian siswa bagaimana itu Ibu? Nanti Ibu menilainya menggunakan apa? Begitu, bisa dijelaskan? Salah satu saja. Yang saya nilai dari pemahaman siswa melalui kegiatan pembelajaran yang tadi telah dilaksanakan, yang pertama mungkin dari kegiatan tersebut saya melakukan pengamatan apakah dalam kegiatan pembelajaran tersebut aktivitas apa saja yang bisa dilihat dan diamati sehingga menghasilkan nilai yang saya inginkan. Pencapaian luar biasa. Semoga bisa terlaksana dengan lancar, baik dan berlangsung. Terima kasih. Selamat siang Ibu Rosi. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya ingin melakukan observasi pasca. Bagaimana Bu tadi proses pembelajarannya? Alhamdulillah, pembelajaran berjalan cukup lancar, anak-anak kelihatan antusias dan saat melakukan praktik, anak-anak semua pada bekerja aktif. Saya juga mengamati demikian ya Bu ya.
Tujuan ya waktu yang saya tanyakan itu tujuannya tercapai. Secara keseluruhan tujuan pembelajaran yang saya kemudian untuk yang dikembangkan ya, yang karya pengembangannya kan itu tentang kemampuan visual spasialnya ya, itu dengan kegiatan menempel yang membenting itu bagaimana Bu? Apakah terlaksana dengan baik atau bagaimana? semua siswa melaksanakan dengan membenting, semuanya semua siswa berarti sudah tercapai semuanya ya Bu, secara lancar, secara maksimal begitu ya. Nah, ada tidak yang harus diperbaiki itu menurut Ibu di pembelajaran yang tadi? Untuk ada yang masih kebingungan, mungkin dia belum paham, dia tahu dari ketika saya menjelaskan ataupun ketika saya menggunakan benda-benda untuk memberikan contoh. Jadi beberapa anak masih kesulitan ya, tapi sebagian besar mah sudah pada mungkin nanti kedepannya bisa lebih sering lagi berlatih ya Ibu ya, dengan menggunakan nama bangun data secara berulang gitu ya. Jadi untuk medianya nih yang Ibu gunakan bagaimana, apakah sudah efektif atau secara umum medianya saya rasa sudah cukup efektif ya Bu, karena terlihat anak-anak cukup tertarik dengan kegiatan yang kemarin kita laksanakan. Kemudian mungkin kedepannya saya ingin mencari media alternatif yang lain yang dapat membuat anak lebih interaktif. Mungkin kita bisa mencoba menggunakan media lain ya. Kira-kira ya Bu, menurut Ibu nih, selain yang tadi digunakan yang lebih efektif lagi itu contohnya seperti apa? Sekarang kan banyak sekali media-media pembelajaran yang lebih interaktif, kemudian bisa juga menggunakan video pembelajaran yang berupa animasi, sehingga anak-anak, terutama anak-anak kelas 1 ya, lebih menyukai gambar-gambar kartun, sehingga mereka merasa pembelajaran akan merasa lebih menarik. Itu sudah bagus sekali ya Bu. Menurut saya juga cocok ya Bu ya, karena anak-anak sukanya yang lucu-lucu gitu ya Bu ya. Jadi nanti bisa lebih semangat lagi belajarnya gitu. Nah, untuk penilaian Bu, untuk penilaian terhadap pemahaman siswa itu bagaimana ya Bu? Apakah sudah sesuai dengan gambaran Ibu yang pada awal seluruh pembelajaran tentang kemampuan siswa atau bagaimana atau belum? Menurut saya sudah cukup ada gambaran ketika pembelajaran, anak-anak sudah dapat terlihat untuk aspek penilaiannya. Namun ada beberapa hal yang mungkin akan saya lakukan tindak lanjut, terutama dalam penilaian. Saya ingin memastikan apakah benar-benar siswa tersebut memahami materi tersebut dengan memberikan tugas. Semoga nanti setelah pengumpulan tugas individu dan semuanya dinilai, semoga hasilnya menjadi lebih baik ya Bu ya, sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Kemudian terkait tentang penyampaian pembelajarannya nih Bu, apakah ada yang perlu lagi dikembangkan gitu? Untuk materi pembelajaran untuk membangun di kelas 1 menurut saya masih perlu dikembangkan, karena masih banyak
kemampuan visual spasial. ya. Jadi nanti kedepannya mungkin ibu akan mengikuti apa gitu, kayak seminar mungkin. Bisa juga untuk membawa kompetensi saya. Ibu sudah bagus, alhamdulillah. Terima kasih banyak ibu untuk sharingnya. Saya berharap observasi kali ini itu bisa bermanfaat bagi ibu, bagi saya, dan bagi semuanya, terutama anak-anak ya, karena kita harus selalu berhenti pada mereka. Terima kasih.